Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hoirullah, NIM E 2019-3135. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban UTS kewirausahaan. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jawabannya nomor 1, menurut Soeharto Prawirakusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang independen karena yang pertama, kewirausahaan berbasis bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode lain yang ilmiah dan lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi, permulaan, dan perkembangan usaha yang jelas, tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Dan yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang terakhir, kewirausahaan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda, merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jawabannya, menurut Superman dalam Suryana, kemampuan seorang yang menjadi objek wirausaha memiliki kemampuan yang pertama yaitu merumuskan tujuan meliputi hidup dan usaha. Yang kedua, memotivasi diri. Yang ketiga, berinisiatif. Yang keempat, berinovasi. Yang kelima, membentuk modal, material, sosial, dan intelektual. Yang kelima, mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang keenam, mental dan dilandasi agama. Yang terakhir, membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun yang menyakitkan. Yang soal yang ketiga yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawabannya, kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup karena dengan berwirausaha atau dengan berkewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan, manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikan sesuai tingkat kemampuannya menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Selama proses ini, secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian soal yang keempat, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Soal yang keempat, jawabannya yaitu pertama, karakter atau watak itu percaya diri, optimis, lalu berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Yang kedua, sikap dan kepribadian, kepercayaan diri, kemampuan kemampuan mengorganisasi, kreativitas, menyukai tantangan. Untuk perilaku yaitu mencari kombinasi-kombinasi baru. Terus soal yang kelima yaitu jelaskan apa fungsi peran wirausaha dalam perekonomian secara makro dan mikro. Fungsi makro, yang pertama, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Yang terakhir, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Dan untuk fungsi makro, yang pertama yaitu inovator, yaitu produk baru, the new product, teknologi baru, the new teknologi, ide-ide baru, the new image, organisasi usaha, the new organization. Yang kedua, planner, perencanaan usaha,
strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, organisasi perusahaan. Soal yang keenam yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawabannya, menjadi seorang wirausahawan sukses adalah impian bagi setiap orang. Tetapi untuk mencapai kesuksesan, seseorang harus melalui beberapa proses, yaitu yang pertama memiliki ide atau visi yang jelas, yang kedua kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang, yang ketiga membuat perencanaan, mengorganisasikan dan menjalankan, yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pribadi yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Kemudian soal yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Jawabannya, dalam berwirausaha tidak hanya ada inovasi dan kreativitas tetapi juga harus ada ide-ide yang dimiliki, bukan hanya memiliki nilai manfaat, namun ide tersebut harus dianalisis dengan baik agar diterima dalam sebuah pasar. Dapat dilihat bahwa ide, kreativitas, inovasi akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan ide produk. Kemudian soal yang ke-8, coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama jawabannya modal pasar. Modal pasar ada beberapa. Yang pertama modal kemauan adalah tekad atau niat yang kuat untuk memotivasi yang tinggi bagi diri masing-masing. Yaitu yang kedua, modal kemampuan adalah daya upaya seseorang untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan adalah ilmu informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Kemudian yang kedua, modal insani, yaitu modal insani ini sangat penting karena seseorang harus memiliki modal insani untuk berwirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang jujur dan dapat dipercaya, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seseorang wirausaha. Kemudian yang ketiga, modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dan juga seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Kemudian yang keempat, modal keterampilan, yaitu seseorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Kemudian yang terakhir, modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Kemudian untuk soal yang 9, yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jawabannya yaitu persyaratan menjadi wirausahawan. Yang pertama, harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak gengsi. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pandai memanfaatkan peluang. Yang ketujuh dan yang terakhir, tidak cepat puas namun selalu bersyukur. Kemudian soal yang ke-10, keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausaha yang berhasil dan sukses? Yaitu jawabannya yang pertama, tetap jaga sikap semangat dan terus maju.
Yang kedua, belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Yang ketiga, mimpi yang mengandung kata mencoba. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, be positif. Yang keenam, berbagi. Yang ketujuh, ikhtiar dan doa. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.